Oke. Oke, satu. Sudah kan? Belum. Tunggu. Sudah kan? Satu, dua, tiga. Pak, mohon diceritakan terkait kedatangan Pak Lenis Kogoya ke wilayah Bekasi itu dalam rangka apa? Ya, saya Lenis Kogoya, Ketua Lembaga Adat Provinsi Papua atau Tanah Papua, dan sekarang saya tadinya staf khusus Presiden, staf kantor Presiden, sekarang staf khusus Menteri Pertahanan Republik Indonesia, bidang kesejahteraan masyarakat dan pembangunan wilayah timur. Saya kesini dalam rangka undangan dari tim verifikasi Basic Craft Data Freeport Indonesia, yaitu tim kuasa hukum namanya Pak Eri yang diundang saya hadir di sini, PT Cakra. Pagi ini baru melangkah ke belum lapangan. Saya mau perlu menjelaskan ya masalah Basic Craft ini, bahwa memang Basic Craft ini punya hak masyarakat yang diberikan kepada PT Freeport, memberikan kepada hibah kepada masyarakat. Nah, kalau cerita untuk masalah Basic terlalu panjang, jadi saya tidak perlu ceritakan banyak, tetapi saya hadir di tengah-tengah pemerintah ini mewakili rakyat di tanah Papua dengan tujuan, ada dua tujuan yang dipercayakan negara untuk saya bersama dengan mengurus negara. Yang pertama adalah untuk demi kesejahteraan masyarakat wilayah timur Indonesia dan lebih khusus di wilayah tanah Papua. Yang kedua adalah bagaimana netralisasi untuk keamanan, kedamaian wilayah timur, lebih khusus di tanah Papua. Dengan adanya itu, maka surat masuk kepada melalui kepada Presiden Republik Indonesia. Lalu dari Kementerian Sekretariat Negara diberikan surat tugas saya sebagai staf khusus. Surat ini ditujukan saya untuk mengurus Basic Craft kepada masyarakat. Saya mendapatkan surat perintah ini. Setelah itu, saya kan ini kan masalah hukum. Saya tidak bisa jalankan sendiri atau tidak bisa melakukan langkah-langkah hukumnya. Akhirnya saya kirim surat kepada Mabes Polri, kepada Kapolri. Nah, Kapolri sudah mengeluarkan surat telegram Kapolri kepada Lembaga Masyarakat Adat Tanah Papua. Berarti saya, Ketua Lembaga Masyarakat Adat, saya kepala sukunya, dipercayakan dalam intinya adalah Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan Lembaga Masyarakat Adat verifikasi besi yang Basic Craft PT Freeport punya khusus hibah kepada masyarakat itu sendiri. Apakah hak kepemilikannya, izinnya, atau di mana barangnya. Nah, di dalam isi suratnya adalah ada 8 poda suruh periksa. 8 poda telegramnya itu 8 poda ini dipercayakan harus lembaga adat turun verifikasi. Nah, ini sudah telegramnya ada legam ada di sini. Nah, dalam perjalanan beberapa waktu yang lalu ada satu tempat yang Basic Craft namanya dicurigakan PTA misalnya, dia banyak timbunan barang ada di situ. Akhirnya kita percayakan kepada Mabes Polri, diperintahkan Polda Metro. Polda Metro turun lapangan, didampingi oleh masyarakat verifikasi. Akhirnya besi itu tidak ada mengakui punya. Akhirnya dipindahkan, ada di Bekayong sekarang yang verifikasi hari ini. Nah, pada saat itu sudah dipindahkan, dikawal oleh pihak kepolisian Polda Metro. Ini ada surat perintah, surat perintahnya. Ada 5 orang Polda Metro dengan laras panjang bisa dikawal sampai besi itu diantar sini. Nah, saat itu kan tidak ada mengaku yang punya barang. Nah, terus pada saat verifikasi ada yang datang namanya, ada mengaku sebagai direktur, datang mengaku punya pemilik bahwa itu punya dia. Akhirnya
dari tim yang verifikasi diundanglah semua hadir, termasuk saya diundang, Reskrim diundang, PT Freeport diundang, Menko Polhukam diundang. Jadi Menko Polhukam itu yang bintang 2, yaitu Pak Widi yang hadir. Pada saat verifikasi, semua masyarakat itu kasih tanda. Ada warna merah, berarti itu masyarakat punya. Ada warna kuning, berarti itu bukan masyarakat punya. Nah, itu saya dapat laporan di sini lengkap bahwa sudah ada verifikasi dan sudah ada kode-kodenya. Kode-kode itulah yang penilaian dari masyarakat bahwa yang punya masyarakat itu udah merah, yang punya bukan masyarakat itu ini tandanya ini. Itu ada merah. Itu tandanya merah. Yang kuning itu bukan. Nah, yang banyak adalah merah. Yang banyak kasih verifikasi. Nah, yang kuning itu yang bilang tadi, yang mengaku yang kuning itu atau tidak ada yang masuk nomor vetnya di situ. Ini hasil laporan yang kami terima. Nah, terus di sini juga besi-besi ini juga ada tandanya ada merah itu, ada tanda merah. Verifikasinya ada merah-merah di situ. Ya. Jadi ini ada merah, warna merah, nah itu semua ada di sini. Ini kami dapat laporan tim lapangan ya, bukan kami, tapi ini laporan kami terima. Ini ada tandanya. Nah, terus saya masih ragu lagi. Ada kelompok yang atau perusahaan yang mengaku dia punya barang. Saya kasih surat dari istana, saya kasih surat lagi kepada Bea Cukai. Saya kirim ke surat ke Bea Cukai. Ini keluar surat Bea Cukai ini mengatakan bahwa hanya 2 turbin saja yang mengaku yang punya barang ini. Yang punya PT tersebut. Ya? PT tersebut itu yang punya cuma 2 turbin saja, tidak lebih dari itu. Nah, sekarang ini yang 2 turbin itu ya silakan mau cek. Kalau memang itu 2 turbin itu ada, ya gak usah bawa masyarakat, gak usah komplain, kasih aja itu kepada karena ini dari pemerintah, surat pemerintah udah mengakui bahwa cuma 2 turbin saja, gak boleh lebih dari itu. Nah, sekarang kalau di luar dari itu berarti bukan punya dia. Nah, silakan nanti ya wartawan menanyakan kepada di lapangan masyarakat maupun pihak keamanan. Nah, terus bagaimana penyelesaian masalah ini? Nah, pada intinya saya mau sampaikan, Papua ini lagi ribut, lagi rawan sekarang. Kalau kita itu seperti rumput ini udah panas, kasih korek sedikit saja, itu udah terbakar, bisa terbakar. Kita ini sebagai pemerintah ini mewakili, apalagi saya, kami ini hati-hatian untuk menjaga wilayah timur, lebih khusus wilayah Papua, apalagi wilayah Freeport ini kan selalu terjadi perang terus. Saya minta kepada yang terhormat, kepada Reskrim Mabes Polri, Polsek Bekasi, hati-hati masalah menangani besi ini, hati-hati. Kalau ada terjadi apa-apa, itu sasarannya kepada pihak keamanan. Kita ini jaga NKRI lah, nama baik, menjaga rasa kedamaian di tanah Papua. Kalau memang itu haknya masyarakat, jangan ditahan-tahan, kasih aja. Kalau memang perusahaan punya, kembalikan ke perusahaannya. Jadi tidak boleh ribut di Jawa sini, tidak boleh ribut. Yang kepala suku hadir berdasarkan dokumen-dokumen yang sudah dipercayakan oleh negara tadi. Hati-hati. Jadi saya belum turun lapangan, belum. Kalau belum beres, besok saya turun lapangan. Karena saya udah legal standingnya udah kuat untuk bisa membantu masyarakat. Tetapi nggak ada tim. Silakan pihak keamanan tangani dulu. Memang tidak bisa, baru kita turun lapangan. Sekarang kita, itu aja. Izin kakak, apakah sudah ada korban selama ini kakak? Waduh, kalau bila cerita korban banyak sekali. Jadi ada beberapa yang jaga barang ini, itu ada 4-5 orang meninggal udah pulang. Salah satunya Bogoya juga, mantan TNI meninggal.
security sini. Keluarga di sana tuntutan sampai hari ini. Terus adiknya ditanya di apartemen, orang jaga di situ punya hutan makan sampai apartemen, ada lokasi itu yang timbunan barang itu orang lagi sedang membangun. Mereka suruh bawa barang itu dipindahkan. Sekarang pihak reskrim untuk di polis lain barang ini ditahan terus orang itu mau bangun lokasinya mau pakai. Nah ini kan nggak jelas. Jadi silakan menanyakan reskrim supaya jelas masalah ini. Jangan dimainkan masyarakat. Ini negara hukum. Artinya kedatangan Pak Louis Kokoya hari ini ke lokasi yang dimaksud tadi untuk memverifikasi besi scrap tersebut, Pak. Iya, kalau verifikasi saya siapkan dokumen ini bisa mau jelaskan semua. Nah, tetapi saya ingin tahu apakah hari ini pihak kepolisian bisa mediasi atau tidak. Kalau saya mediasi saya datang. Kalau saya tidak ada mediasi, saya ini kan tugasnya kan membantu Menteri Pertahanan. Jadi saya nggak bisa lama di sini. Harus saya balik atau saya tunggu. Itu aja. Kakak, untuk kembali ke belakang lagi kakak, ini latar belakang besi Freeport ini besi yang dihibahkan ya kakak ya? Ya. Sedikit ceritakan kakak tentang apa keberhakan daripada besi yang dikatakan hak ulayat tadi nih. Saya kutip tadi bahasanya. Bagaimana tentang hak ulayat tadi yang dihibahkan tadi? Dikit kita kilas ke belakang lagi. Kalau hibah itu dari PT Freeport itu diberikan kepada hak hibah kepada Lemasa dan Lemasco masing-masing. Nah ini kita bicarakan ini punya Lemasco 15.000 ton. Jadi 15.000 ton itu 1.500 itu sudah dijual. Itu Freeport yang jual. Nah setelah itu sisanya dianggap curi. Nah ini yang sekarang kita bicara curi itu di mana-mana yang tadi itu. Tersebar di mana-mana ya kakak ya? Ya. Tapi secara latar belakangnya ini memang betul hak ulayat kak ya? Yang diberikan kepada Lemasa dan Lemasco ya? Dana hibah itu khususnya untuk seperti apa itu kena limpah. Kalau Lemasco ini kan orangnya tinggalnya di pesisir pantai. Jadi begitu limbahnya turun, dampaknya mereka yang kena. Nah, dikasih untuk bangun rumah, terus ekonomi mereka, tempat usaha mereka kan hancur semua. Itu tujuannya. Kalau Lemasa ini punya hak ulayat, punya gunung itu. Lemasa itu orang-orang gunung yang punya emas yang di atas rumah mereka yang ditambang itu dikasih itu pun. Sebenarnya di situ. Kalau untuk tentang 15.000 ton itu bagaimana? Apakah itu per tahun atau berapa tahun gitu kan? Jadi itu kan besi itu kan dia kumpul-kumpul. Baru dia kasih jatahnya sekian ribu ton. Begitu turun jual, begitu turun jual begitu. Jadi ada jangka waktunya. Ini terkait kedatangan ke sini ini untuk verifikasi itu melibatkan siapa aja, Pak? Saya dikasih undangan itu pihak kepolisian juga, reskrim juga ada, dan pihak yang mengaku yang punya barang. Perusahaan itu. Artinya kedatangan kita ke sini atas undangan dari Polres Bekasi Kota. Bukan Polres tapi tim namanya yang pemegang surat kuasa. Karena pemegang surat kuasa ini dari masyarakat adat atas putusan pengadilan Cipinang. Mereka undang saya. Jadi saya karena tahu dokumen, karena saya tahu perjalanan, akhirnya diminta saya datang. Gitu. Sejauh ini pemantauan Bapak sendiri ke lapangan, apakah ada indikasi kurang untuk yang diverifikasi atau masih seperti? Sekarang ini saya mau tanyakan persoalan ini begini. Ini kan kita negara hukum. Sekarang reskrim yang bikin polis lain di lokasi ini itu kan sudah hampir 5-6 tahun sekarang. Terus kenapa molor-molor? Terus polisi lain itu barangnya mana? Kapan selesainya? Atau 10 tahun baru selesai atau enggak? Orang menunggu sekarang, akhirnya orang mati semua. Akan terjadi gejolak sana. Makanya saya bilang itu tanggung jawab siapa? Jadi reskrim harus dibuka.
jangan dimainkan hukum. Gitu loh. Harus memberikan keadilan hukum yang jelas. Artinya proses hukumnya belum ada kepastian. Belum ada kepastian sampai hari ini, ribut terus. Sedangkan orang yang punya tanah lokasi ini membangun rumah disuruh usir. Terus orang yang punya masyarakat jaga apartemen, uang makan dan sebagainya, yang punya ini kejar. Ini kan serba susah. Tapi reskrim tahan barang ini dengan yang perusahaan tersebut, atau dia bermain, saya nggak ngerti. Tapi belum ada jelas kejelasan. Baik, izin kakak Di situ, tentang persoalannya di situ. baik. Harapan Bapak sendiri terhadap penegak hukum khususnya reskrim tadi itu. Saya minta reskrim usahakan harus turun verifikasi. Kalau memang punya mengaku perusahaan itu punya kembalikan. Tapi kalau memang itu masyarakat punya kembalikan, masyarakat juga. Jangan tahan barang ini. Membuka polis lain. Sekarang polis lain ini, saya sudah terima surat, tapi ini sifatnya rahasia. Tapi saya mau kasih tahu ya. Kalau kita buka-bukaan itu sebenarnya ya bisa aja. Saya mau tanyakan masalah surat apa ini? Jadi saya cek situ dulu nih. Ini tadi ya. Surat dari Reskrim Mabes Polri itu kan kalimat di sini mengatakan kan suruh dipindahkan. Di sini kalimatnya disuruh pindahkan karena lokasi tersebut menggunakan. Oh, dipakai orang yang punya tanah. Jadi dasar ini aja dipindahkan. Kan sudah ada suratnya. Nah, jelas ya. Suratnya ada ini. Baik. Dan ini ketua timnya, mari datang sini. Yang dapat ini legal standingnya. Cuma dia bicara sendiri ya, jangan dengan saya lagi. Nanti dia bicara